Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halika ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah itikaf Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah pada malam ke-25 ya. Malam ke-25 ya, mudah-mudahan kita semua dapat malam Lailatul Qadar ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua bertetangga dengan Rasulullah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Kemarin kita sudah membahas 3 hadis ya. Hadis ke-13, 14, 15. Masih ingat hadisnya apa saja? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tentang ukhuwah Islamiyah ya, meredakan ego ya. Ini sekedar review ya. Meredakan ego, tidak anania, egoisme, menghindari perpecahan. Nah, ini masuk ke dalam bab ini. Lalu yang hadis ke-14 tentang apa? La yahillu damu mri'im muslimin illa min thalath, at-thayyibu zani, terus an-nafs bin nafs, at-tariku lidinihi, al-mufariqul jamaah. Jadi ini batasan dalam agama kita ya. Kenapa hadis ini ada? Ya karena memang dulu sebelum diutus Rasulullah, nyawa itu gampang saja, murah ya. Makanya diberikan batasan. Ketika dalam ideologi nggak boleh membunuh kecuali rajam untuk orang yang sudah menikah tapi selingkuh. Kisos, konsep kisos sudah saya jelaskan juga walaupun tidak detail ya, karena memang kalau detail panjang ya, berkaitan dengan fiqhul jinayah ya. Dalam beberapa literasi itu lumayan banyak ya. Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi wal mufariqul jamaah, orang yang murtad ya. Nah, ini diaplikasikan di negara yang sudah siap menerapkan syariat Islam seperti zaman Rasulullah ya. Kalau zaman kita ya belum siap ya. Yang ketiga tentang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ini konsekuensi keimanan kepada Allah dan kepada hari akhirat. Jaga lisan ya, karena lisan ini banyak yang menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu urgensi memuliakan tetangga dan memuliakan tamu, ini bagian daripada akhlak ya. Daripada akhlak, bahkan dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan orang Arab itu sendiri walaupun jahiliyah, mereka itu sangat memuliakan tamu ya, walaupun jahiliyah. Nah, kita masuk ke dalam hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddana miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Nah, ini tentang larangan untuk marah ya. Berarti kita sama sekali nggak boleh marah. Nah, ini penjelasannya baru ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, ada seseorang ya,
berkata kepada Rasulullah, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Ya. Nah, wasiat ini kan dalam sebenarnya ya, kata-kata wasiat. Kalau misalnya saya misalnya datang kepada Bapak, nasihati saya, ya, insahni. Nah, itu nasihat berarti kan sifatnya urgen, sebenarnya urgen, ya. Tapi kalau sudah bahasanya ausini, nah itu lebih daripada nasihat, ya. Misalnya ada orang tua kita menjelang kematian, nasihat saya kepada anak saya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau bahasanya saya mewasiatkan kepada anak saya 1, 2, 3. Nah, itu biasanya lebih kuat berkaitan dengan wasiat, ya. Nah, di sini berarti rajulan di sini apa tadi tuh? Kok mati? Tes, ya. Jadi anna rajulan di sini sahabat, jadi yang tidur jadi bangun. Yang tidur jadi bangun jadi itu, ya. Yang orang tidur aja. Jadi di sini menandakan bahwa rajul di sini, sahabat di sini itu meminta wasiat, nasihat apa kalau bahasa Kanuragan atau di Indonesia itu apa? Wasiat pusaka atau wasiat apa? Wasiat terakhir, nah, ya. Wasiat apa? Ya bahasa Kanuragan itu apa ya? Ya ada kan istilahnya itu wasiat terakhir. Ya, bahasanya seperti itu, ya. Pamungkas ya, bahasa pamungkas ya. Nah, itu diingetin sama Bapak ya. Nasihat pamungkas. Nah, ini kan kalau udah pamungkas itu udah Kanuragan pamungkas misalnya, berarti kan ini sudah memang begitu menekankan esensi kepentingan daripada ingin mendapatkan ilmu daripada Rasulullah. Yang menarik, nasihat daripada Rasulullah, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, nah ini faraddada miraran kembali kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah mengulang-ulang nasihat tersebut, qala la taghdab. Berarti kan gini, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Nah ini tidak disebutkan di sini apakah 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya. Nah inti faraddada miraran diulang-ulang, ya. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, bisa jadi 4 kali, sekali 5 kali. Jangan kamu marah. Nah, kayak gitu. Penekanan, ya. Dari sini kita bisa melihat penekanan daripada Rasulullah terkait dengan wasiat atau nasihat ini. Kenapa jangan marah? Ya, berarti kan kalau kita pernah saya bahas ya di psikologi Islam, ya, berkaitan dengan marah, ya. Marah itu adalah identik dengan iblis atau dengan setan, ya. Kalau dalam kitab Mau'izatul Hasanah, syarah daripada Ihya Ulumuddin, nah, bab tentang marah itu dikaitkan, disandingkan dengan al-hikdu wal hasad, ya. Al-ghadab yaitu marah, al-hikdu yaitu dengki, hasad hasud, ya. Nah, itu bayangkan, jadi satu tema dalam Ihya Ulumuddin, ya. Nah, di situ dijelaskan Imam Ghazali, beliau memberikan contoh dari 3 sifat buruk ini, marah, dengki, hasud, itu adalah iblis, ya. Kita sempat saya bahas, iblis itu dulunya jin yang soleh, yang baik, ya. Tapi gara-gara sombong, akhirnya dia menjadi terkutuk, menjadi hina, ya. Gara-gara apa? 3 hal ini, ya. Ya, sombong itu kan dimulai dari apa? Marah, ya. Kenapa marah? Marah ada saingan, ya. Selama ini iblis paling dianggap soleh, ya. Tapi kalau ada Nabi Adam, wah ini saingan saya nih, ya. Jadi marah. Dari marah tersebut menimbulkan kedengkian, ya. Dari dengki menimbulkan hasud. Nah, dengkinya gimana? Bahkan dalam riwayat itu, ketika Nabi Adam masih berbentuk patung atau
tanah liat ya, prototipe ya, belum ada ruhnya, itu kan bertahun-tahun lamanya. Itu diludahin terus sama iblis. Ente siapa? Ya, saking ya marah nggak mau ada saingan lah ya. Ya sampai endingnya adalah fasajadu illa iblis. Semuanya sujud para malaikat ketika disuruh oleh Allah, illa iblis. Songong bahasa kita ya. Istakbaro wa kana minal kafirin ya. Nah, hasudnya gimana? Dia tidak mau anak Adam atau kita masuk ke dalam surga, ya. Yang masuk ke dalam hasud, menghasut kita untuk apa? Untuk prostitusi, untuk miras. Nah, ini adalah tagdob. Jadi kalau ada manusia di sosial masyarakat kita suka ngerumpi, ngegosipin orang lain, dengki dan hasad, itu dimulai dari hal-hal seperti ini. Marah ya dalam diri dia. Nah, ini saya tidak detailkan berkaitan dengan psikologinya ya, tapi langsung mengarah kepada karakternya itu sendiri ya. Nah, marah itu kan panas, makanya Rasulullah dalam nasihat-nasihat tertentu, kalau kamu marah ngapain? Wudhu ya. Kalau nggak duduk ya. Disinilah yang dinamakan dabtun nafs, mengontrol emosi atau mengontrol diri ya. Jadi tapi berarti sama sekali kita nggak boleh marah dong. Ya enggak ya. Yang dimaksud Rasul di sini tidak boleh marah adalah marah yang sifatnya pribadi ya. Tapi kalau marah yang sifatnya agama, kalau Al-Qur'an ada yang menistakan, Nabi Muhammad ada yang menistakan, Palestina ada yang ngebunuh, marah nggak kita? Harus marah ya. Bahkan Imam Syafi'i menggambarkan kalau ada kita di suatu kondisi atau mauqif tertentu yang di situ kita harus marah tapi tidak marah, bahwa jahil, dia orang bodoh kata Imam Syafi'i ya. Yang dimaksud Imam Syafi'i itu ini dalam hal agama. Kalau ada Al-Qur'an diinjek-injek di depan kita sama siapa? Orang Yahudi tapi nggak marah, diam aja. Nah, itu orang bodoh ya. Ya harus marah, minimal dipiting lah ya. Nah, kalau ada bujanda mencak-mencak atau ngehina saudara kita muslim ya, dipiting nggak? Nah, piting aja kalau bisa berantem ya. Kalau nggak bisa meeting, timpuk aja pakai sendal ya. Nah, ini ya, la tagdab farad dada miron. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sabarnya luar biasa. Pernah saya sampaikan, ada orang Baduy, orang Arab Baduy itu ya mirip-mirip orang Baduy di Indonesia, bahkan lebih tidak berperadaban lagi. Karena Rasulullah ditarik kerahnya pasca perang Hunain, ya Bani Thaqif, ya. Itu kan orang-orang yang Bani Thaqif yang menjadi musuh Rasulullah di perang Hunain, itu kan mereka kabur ke arah Taif, dikejar sama Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya mereka kena dan sebagian banyak yang masuk Islam. Nah, ada orang Baduy, tapi tetap dapat ghanimah Rasulullah ya. Jadi orang Bani Thaqif tersebut diberikan dua pilihan, mau istri-istri kalian kita tawan atau harta kalian yang kita tawan. Walaupun udah masuk Islam ada konsekuensinya, udah harta kami aja yang diambil ya. Nah, ketika pembagian ghanimah tersebut ada orang Baduy ngejambak kerahnya Rasulullah sampai Ibnu Abbas itu meriwayatkan sampai berbekas di lehernya Rasulullah, bisa kelihatan lah ya. Kencangnya gimana? Bapak kalau ada yang narik kerah Bapak sampai berbekas, itu kencangnya segimana itu ya. Ya. Tapi Rasulullah tidak marah dan tersenyum, kasih. Orang Baduy ini ya namanya orang Baduy ya, tidak sopan lah bahasa kita ya. Ya Muhammad, a'ti min malillahil ladzi indak. Hai Muhammad, udah manggil Muhammad aja udah nggak sopan sebenarnya ya. Walaupun dalam surat Al-Hujurat itu berkaitan dengan Baduy juga, tapi Baduy yang tidak benar-benar punya niat buruk ya. Kalau ini Baduy yang tidak punya niat buruk, hanya saja tidak sopan ya. Nah, jadi hai Muhammad, berikanlah kepada saya harta Allah yang ada sama engkau. Minta ghanimah intinya, minta jatah ya. Rasul tersenyum, kasih ya. Bayangkan Rasulullah
marah. Ada lagi seorang misalnya Ali bin Abi Thalib dalam suatu peperangan tertentu, ya, musuh itu sudah hampir mati, udah hampir sudah pedang itu sudah terhunus, ya. Diludahinlah siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Ketika diludahin, marah nggak Ali bin Abi Thalib? Ya marah, ya. Tapi ketika marah tersebut malah tidak dibunuh si orang tadi itu, ya. Lalu kaget, kok saya nggak jadi dibunuh nih ya? Padahal saya udah diludahin. Kalau norma rata-rata manusia kan kalau udah kayak gitu, udah marah, udah sabet aja lehernya, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib malah tidak membunuhnya, akhirnya dijadikan tawanan, ya, lalu ditanya di kemudian hari, ya, kamu kenapa tidak jadi membunuh aku ketika kamu meludahi aku, ya. Jadi ketika sebelum kamu meludahi saya ini membunuh karena Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, ya. Membunuh kamu orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kamu meludahi saya emosi dan saya takut saya membunuh kamu karena apa? Diri saya. Nah ini, ya. Banyak contoh-contohnya. Satu lagi mungkin, ya, seorang Umar bin Khattab. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab ini mempunyai mustasyar, ya, penasehat dari para penghafal Al-Qur'an sebanyak 70 dalam riwayat itu, ya. Suatu ketika ada orang bodoh lah bahasanya, ya, orang yang tidak berilmu, ya. Bayangkan langsung cetus, bahasanya cetus, ya. Cetus kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ittaqillah." Nah, bayangin. Nah, ini bahasa-bahasa ittaqillah itu kalau saya terjemahkan, "Hai Umar, bertakwalah kamu kepada Allah." Ya. Secara rasa dalam bahasa Arab, redaksi ittaqillah itu artinya kamu nggak bener. Nah, intinya gitu, ya. Kamu tuh nggak bener, ya. Kalau saya lagi ngejailin istri saya, "Takillah ya baba," gitu kan. Ente ini nggak bener, ya, kayak gitu, ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, artinya apa? Kamu nggak bener, ya. Umar bin Khattab marah. Orang kayak saya dikatain nggak bener, ya. Saya ring satunya Rasulullah, ya, marah itu, ya. Tapi disitulah sebelum lebih marah lagi dinasehati oleh siapa? Oleh mustasarnya itu, oleh penasehatnya, kan para penghafal Quran. "Hai Umar, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Hai Umar, ingat ayat Allah, ya. Maafin, ya. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah manusia kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan untuk orang-orang yang bodoh, udahlah berpaling aja, tinggalin aja. Dari situ langsung adem ayem, ya. Langsung calling down dan langsung meninggalkan orang bodoh itu, ya. Jadi ini gambaran kepada kita, sebisa mungkin kita menahan amarah yang sifatnya apa tadi? Pribadi, ya. Kamu kurus, kamu keriting, kamu hitam, nah itu kan pribadi, ya. Apalagi kamu keriput, misalnya, ya, dan lain-lain, ya. Itu pribadi. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad bla 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 bla, nah itu udah sikut aja. Ya, kalau bisa nyikut, ya. Ya, nah ini ya berkaitan dengan marah. Hadis yang ke-17. Al-amru bil ihsan war rifqu bil hayawan. Perintah untuk berbuat ihsan dan lemah lembut kepada hewan. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Rawahu Muslim, ya. Nah, hadis ke-17 ini berkaitan perintah untuk berbuat ihsan. Dan lemah lembut kepada hewan, ya. Jadi dalam Al-Qur'an, bahkan dalam hadis,
Ada yang sifatnya ihsan, ada juga sifatnya albir, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Misalnya tentang muamalah dengan non muslim yang dhimmi, non harbi. Ang tabirru ilaihim wa tuqsitu ilaihim, ya. Ang tabirru, ya. Bahasanya adalah bir, ya. Bukan bir ini ya, apa, miras, ya. Bir peletok, ya. Birrun artinya kebaikan, ihsan juga kebaikan, ya. Nah, apa bedanya? Biasanya kalau birrun itu lebih umum, ya. Kebaikan yang sifatnya umum, global, ya. Tapi kalau ihsan biasanya sudah mulai mulai mengerucut, ya. Ada sisi agamisnya di situ, ya. Kalau ada orang non muslim berbuat kebaikan itu biasanya bir namanya, ya. Tapi kalau orang muslim, orang mukmin yang identik dengan ibadah itu biasanya dikategorikan dengan ihsan, ya. Tapi orang muslim apakah ihsan saja? Dua-duanya, ya. Kebaikan secara global dan kebaikan secara spesifik kepada sesama orang mukmin, nah itu ihsan, ya, dua-duanya. Nah, dalam hal ini redaksinya adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, kebaikan. Ya, tadi sudah saya bedakan ya antara birrun dengan ihsan walaupun terjemahnya sama-sama kebaikan. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Biasanya kalau dalam Al-Qur'an ada redaksi kataba atau dalam hadis kan innallaha kataba menulis, atau misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya kan? Kutiba itu diartikan apa? Diwajibkan, ya kan? Padahal redaksinya adalah ditulis, ya, tertulis, ya. Nah, kalau ada redaksi kataba yang artinya adalah kewajiban, biasanya kewajiban yang berefek secara sosial, ya. Kalau misalnya innallaha farada 'alaika, nah ada gitu kan, misalnya atau aujaba, ya, atau dengan fi'il ma'ruf, nah, itu tidak efek sosial dengan redaksi kataba atau kutiba, ya. Misalnya kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kepada kalian qisas. Kayak qisas kan ada efeknya untuk apa? Sosial masyarakat, agar orang tidak asal membunuh. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jihad supaya apa? Ya supaya musuh enggak lalaura, ya, menzalimi orang lain. Kenapa negara-negara Rusia tidak ada yang berani ini ya? Karena mereka kuat secara militer, ya. Nah, ini berarti kan kataba di sini Allah menetapkan ihsan segala sesuatu yang sifatnya sosial, ibadah yang sifatnya ada efek sosial. Apa itu? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka dengan ihsan, ya, dengan baik, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau kalian menyembelih harus nyembelih dengan baik. Nah, ini masuk ke dalam tema fikih, ya. Fiqhul udhiyah, fikih penyembelihan. Nah, Idul Adha, nah ini masuk ke dalam tema ini, ya. Nah, ini makanya kalau dalam sini dikatakan li'annahumal ghaya fi idza'il hayawan, nah, dalam membunuh, memburu, ya. Kalau misalnya memburu ya harus ikan misalnya, ya. Ya itu kan harus dengan ihsan juga, ya. Terkadang kan nelayan itu dibom lah ya, mungkin ya. Jadi merusak, ya. Apalagi selain dibom itu bukat harimau, ya, dan lain-lain, ya. Nah, di sini bahkan dalam hal membunuh pun, membunuh hewan, ya, memburu ya bahasanya, ya. Berburu hewan itu harus dengan ya dengan baik, dengan ihsan, ya. Tidak sampai merusak alam sekitarnya, kadang membom atau ikan misalnya, atau hewan-hewan rusa dan lain-lainnya. Nah, itu kan hewan-hewan yang sifatnya bukan an'am, ya.
Tapi kalau dzabihah, menyembelih itu sifatnya hewan-hewan ternak atau an'am ya. Yang kategori maksudnya yang an'am itu yang boleh dijadikan eh, korban untuk Idul Adha itu hewan apa saja? Kambing, domba, kebo, sapi, apalagi? Unta, apalagi? Hah? Udah, ya, kuda nggak boleh ya. Kuda bukan an'am ya. Nah, ah? Nah, jadi kalau misalnya di dalam peperangan ya, bagaimana cara misalnya ingin makan kuda? Ya, itu kan tidak mesti didzabihah atau disembelih ya. Mungkin ditusuk apanya ya, dan lain-lainnya. Karena yang zabihah tersebut adalah hewan an'am saja ya. Bahkan kalau dalam fikihnya unta, unta itu kan dua pilihannya, nahar atau zabihah ya. Karena unta kan lehernya apa? Panjang ya. Kalau zabihah itu sembelih. Nah, begini itu zabihah itu, nyembelih ya. Kalau nahar itu unta, kalau Bapak lihat itu unta kan kadang gimana sih, duduk ya, duduk begini, lehernya itu ke atas, atau dia lagi berdiri ke atas. Jadi begini tuh, kayak ngebacok apa leher, kayak gedebong pisang ya, set gitu. Nah itu nahar namanya, ya. Nah dalam fikih kurban, nah itu boleh dua kalau unta, ya. Boleh dibeginikan, ya apa tadi, sembelih, zabihah bahasanya, boleh nahar begini. Set, nah itu harus yang ahli, profesional, ya. Kalau masih ecek-ecek jangan, kasihan untanya merintih nanti ya. Jadi kalau begini langsung kena urat urat nadinya, ya. Tapi kalau sapi, kebo, apalagi domba, kambing, nah itu memang harus dabiha, ya, harus disembelih. Nggak bisa nahar karena lehernya pendek, ya, harus disembelih gini. Nah, bahkan dalam berburu, kalau tadi kan kalau bahasa-bahasa kotel, ya, itu kan berburu. Nah, dalam berburu pun ya harus baik, ya, berburu misalnya rusa, ya, apalagi apa selain rusa, dan lain-lain lah ya, yang ada di hutan, di padang pasir, ya itu harus dengan cara-cara yang baik ya, tidak dengan ya hal yang tidak baik. Nah ini secara fikih, nah ini ya, nah terkadang ini kejadian di beberapa negara tertentu, daging-daging yang diimpor dari negara-negara non-muslim, terkadang ini tidak sesuai dengan ajaran fikih ya. Mereka tidak dengan sembelih ya. Dengan apa? Dengan apa? Strum, terkadang strum ya. Sapi gede, strum, brut, udah mati begitu saja ya. Akhirnya di apa, sapinya tersebut langsung masuk ke dalam penggilingan. Nah, itu secara apa? Secara kedokteran, secara ilmu higienis, darahnya itu akan tidak baik ya. Darahnya itu akan bercampur dengan apa? Dagingnya itu. Jadi tidak higienis. Nah inilah Rasulullah bayangkan, dia mengajarkan kepada kita, Rasulullah belajar ilmu kedokteran enggak? Ilmu biologi enggak belajar, tapi Allah ngajarin ya. Nah dengan cara menyembelih tersebut, itu daging itu akan menjadi steril ya. Jadi darah itu akan keluar, ngucur, jadi dagingnya itu steril, tidak bercampur dengan darah yang kotor ya. Nah, kalau di non-muslim sana kan dengan setrum terkadang dipukul ya, kan setrum kepalanya gitu, ada yang di macam-macam lah, tidak. Jadi sebaik-baiknya yang an'am tadi ya, hewan ternak yang menjadi kurban itu memang harus kalau nggak disembelih, kalau nggak dinahar tadi ya. Nah, itu pun harus dengan secara ihsan. Maksudnya apa? Ya, mbok yau goloknya itu diasah dulu lah. Kalau karatan kan semakin sakit ya. Terus terkadang lengah ya, jagal, terkadang sapinya disembelih di depan siapa? Depan teman-temannya ya. Jadi teman-temannya pada apa? Ngelihat temannya disembelih, nangis dia, takut ya. Ya minimal tempat sembelihnya itu agak ditutup lah dari teman-temannya yang belum disembelih. Jadi nggak tahu ya. Walaupun kadang dengan suaranya kata, teman saya lagi teriak-teriak ini ya. Tapi diusahakan untuk tidak melihat. Terkadang kambing, sapi,
Ketika ngelihat ada yang lagi disembelih kan dia ya apa namanya, melihat juga, takut juga ya. Jadi ini salah satu adalah adab dalam apa tadi, fikih kurban ya. Bagaimana kita harus berlaku ihsan walaupun kepada hewan, apalagi kepada manusia ya. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-18. Husnul khuluq. Nah, ini berkaitan dengan akhlak yang terpuji. An Abi Dzar, Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Hadis hasan ya. Ada yang mengatakan hadis hasan sahih ya, intinya tinggi ya. Intinya derajat hadisnya begitu kuat ya. Ya, di sini Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini berarti kan konsep takwa ya. Nah, ini kembali kepada momentum Ramadan ini. Jadi haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, itu kan dimensi apa? Tempat ya. Tapi kadang ulama ada yang melebarkan sayapnya dalam penjelasan ini. Ya, kalau misalnya bertakwa dimanapun berada, berarti bertakwa kapanpun kita. Berarti kan dimensi apa? Waktu. Nah, ini kaitannya dengan kita nih Ramadan. Ya, terkadang kita merasa akhir Ramadan adalah akhir ibadah kita. Ya, padahal Syawal masih dikasih rizki hidup nggak sama Allah? Mungkin masih dikasih. Ya, apakah berhenti ibadah? Ya enggak. Ya. Tetap ya kita bisa maksimal misalnya di bulan Ramadan baca Quran, tahajud, apakah berhenti di akhir Ramadan? Tetap harus kita lanjutkan di bulan Syawal, Zulqa'dah ya. Bahkan ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Bapak tahu nggak, Ibu? Cirinya ulama mengatakan walaupun terkadang dikaitkan dengan fenomena alam, subuhnya itu tenang. Nah, ini kan terkadang relatif juga ya. Kita nggak bisa tenang itu kayak gimana ya. Terkadang sesuatu yang relatif. Oh, jangan-jangan malam ke-25 subuhnya begitu tenang ya, sunyi. Coba kita kepada malam 26, ternyata subuhnya tenang juga ya kan, ya kan. Ternyata tanggal malam 27 subuhnya tenang juga ya, karena mungkin kita ngantuk ya. Malam ke-28 tenang juga. Nah ini ya, berkalikan dengan tenang itu terkadang relatif, nggak bisa. Terkadang makanya ulama lebih mengedepankan orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat pasca bulan suci Ramadan ya. Dilihatnya gimana? Kalau dia di bulan Syawal ibadahnya tetap kenceng sebagaimana di bulan Ramadan, nah itu bisa jadi 90% dia dapat malam Lailatul Qadar. Zulqa'dah ibadahnya kenceng juga seperti bulan Ramadan, tilawahnya tetap kenceng, tahajudnya, sedekahnya ya dan lain-lain. Ciri dia orang dapat malam Lailatul Qadar ya. Tapi kalau misalnya Ramadan dia bisa baca Quran dari pagi siang malam, masuk Syawal megang Quran pun enggak. Nah ini khawatir tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Atau di bulan Ramadan dia tahajud setiap hari. Tapi di bulan Syawal, bangunnya jam berapa? Jam 5, jam 6 ya. Nah udahlah saya udah dapat surga Ustadz. Nah jangan terlalu pede juga ya. Jangan terlalu pede juga. Nah ini ya. Jadi takwa itu konsepnya adalah dimensi tempat dan dimensi waktu. Makanya kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, bukan jadi hambanya Ramadan. Kalau jadi hambanya Ramadan, ya beribadahnya di bulan Ramadan aja, ya. Tapi kalau jadi hambanya Allah, selagi kita masih hidup, dikasih rizki sama Allah,
kita adalah hamba Allah, beribadah maksimal kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tampuha. Nah, ini menarik nih ya. Tutupilah kemaksiatan, kejelekan kalian dengan sesuatu yang baik, ibadah, ya. Kalau Bapak, para sahabat pun seperti itu, ya. Kalau melakukan suatu kejahatan, bukan kejahatan, kemaksiatan, ya. Terkadang mereka mawas diri langsung, kalau nggak istighfar pasti, ya. Biasanya dengan sesuatu yang ibadah yang menutupi hal tersebut, dengan sedekah, ya. Terlambat sholat asar, kafaratnya bagi sahabat disedekahin tuh berapa kebun banyak, ya. Kalau kita terlambat sholat asar, apa kafaratnya? Ah, biasa aja Ustadz, ya. Ya, minimal istighfar lah, minimal, paling minimal itu. Aduh, tadi saya terlambat sholat asar, saya pengen sedekah 5.000, nah itu mungkin lebih baik lagi, ya. Nah, ini lebih advance-nya pernah di Duta, di mana, Masjid Al-Ikhlas, ya. Ada yang bertanya ke saya, Ustadz, saya dulu pernah punya tanggungan keuangan lah sifatnya, ya. Ya bahasanya mungkin zalim lah ya kalau bahasa lainnya, ya. Ketika saya masih jahiliyah bahasanya. Saya ingin mengembalikan uang tersebut, ya. Tapi si fulan sudah meninggal. Ya, orang udah sepuh, bapak ini udah sepuh, ya. Coba telusuri keluarganya, kata saya, ya. Bapak serahkan kepada keluarganya. Nggak bisa ditelusuri juga, Ustadz, ya. Nggak tahu istrinya di mana, bisa sudah meninggal, anaknya di mana. Jadi gimana nih? Saya takut nih, ya. Saya punya zalim nih, ya. Anggaplah 100.000 lah, atau 1 juta, atau berapapun itu, ya. Dia sekarang anggaplah sudah baik lah ya. Dulunya kurang baik ya, bahasanya gitu, ya. Gimana nih Ustadz? Wah, ini makanya agak sulit, kata saya. Nah, kalau gitu, kalau memang benar keluarganya sudah tidak bisa dihubungi, Bapak sedekahkan uang tersebut, ya, dengan niat menutupi kesalahan Bapak yang lalu. Nah ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ya. Di akhirat pasti ada hitung-hitungannya, pasti nanti si Bapak yang terzalimi tadi akan menuntut keuangan daripada Bapak tersebut. Tapi ketika Bapak bersedekah banyak, pahala banyak, ya mudah-mudahan ya tidak terlalu tergerus lah pahanya, intinya gitu, ya. Yang selanjutnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini inti daripada diutusnya Rasulullah di muka bumi ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk akhlak terpuji. Akhlak yang paling dablek, ya bahasa saya dablek ya, bobrok lah ya, di muka bumi ini adalah akhlak masa jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Oleh karena itu, akhlak yang paling bobrok itulah yang dihadapi oleh Rasulullah. Dengan apa? Yang paling bobrok dilawan dengan yang paling baik, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Untuk siapa? Rasulullah, ya. Sebelum menjadi nabi, akhlak Rasulullah luar biasa. Udah dikenal amanah, jujur, semua satu kota Mekah tahu Rasulullah itu jujur, amanah, ya. Hanya saja ketika menjadi nabi, ya ego mereka, adat istiadat. Walaupun di antara mereka banyak yang masuk Islam karena akhlak tersebut. Nah, ini menjadi gambaran kepada kita, seorang dai, ya, siapapun kita, bahkan Islamophobia, banyak dai-dai teman-teman kita di Eropa, banyak yang masuk Islam, orang-orang bule gara-gara melihat akhlak daripada seorang muslim, ya. Tapi ada nggak orang muslim tapi akhlaknya kayak Firaun? Ada nggak? Banyak, banyak ya. Ya, muslim tapi akhlaknya kayak siapa, Namrud, ada juga, ya. Nah, jadi makanya ada istilah al-Islam mahjubun bil muslimin. Terkadang Islam ini, keindahan Islam itu dihalangi oleh akhlaknya orang muslimin sendiri. Kebersihan itu dari Islam atau bukan? Nah, tapi kalau misalnya negara muslim kotor, sampah, ya, dia itu bagian daripada Islam bukan? Nah, tapi orang non muslim mengatakan, ternyata Islam itu sampah, bau, ya. Ini kenapa saya berbicara seperti ini, ya karena saya kurang lebih lama tinggal di Mesir, ya. Hal pertama ketika saya baru
baru mendarat di Mesir 2010, itu bandaranya itu kotornya luar biasa, sampah di mana-mana ya. Tapi kalau udah 3 tahun, 4 tahun, ya ini saya jadi familiar, ya udah biasa aja gitu ya. Ya. Tapi ini gambaran ya bahwa akhlak itu adalah menjadi pintu kita, bahkan tauladan kita Rasulullah itu menjadi pintu Rasulullah dalam berdakwah. Baik, ada 3 menit, 4 menit untuk diskusi, silakan sekiranya ada yang dipertanyakan. Silakan Bapak-bapak. Atau ibu-ibu mungkin? Baik, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada akan saya simpulkan. Hadis yang ke-18 intinya adalah konsep ketakwaan kita kepada Allah itu tidak terbatas dimensi tempat ataupun dimensi waktu. Kalau kita bisa beribadah di masjid, berarti kita harus bisa beribadah di mana? Di pasar. Kalau kita ingat Allah di masjid, di pasar, di gang, di rumah, harus ingat Allah juga. Hadis yang ke-17 tadi berkaitan dengan adab ya. Ihsan ya, kepada hewan saja kita harus berbuat baik, bagaimana kepada manusia? Ya, tentunya harus lebih baik lagi, tata krama ya. Makanya orang-orang Arab itu terkadang salut kepada orang Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal haji, umroh, ya punya adab lah ya. Walaupun kita saling tahu menahu, ada juga orang Indonesia yang tidak beradab ya. Tapi kalau kita secara global dibandingkan dengan orang-orang Arab, orang Indonesia memang punya tata krama, sopan santun ya. Nah, ini nilai plus ya. Yang ke hadis ke-16 tadi berkaitan dengan marah ya. Kita harus menjaga amarah tersebut, jangan sampai, karena terkadang kalau amarah tidak dikontrol, ya setan akan menguasai hawa nafsu pribadi ya, konflik ya, sehingga akan menimbulkan ya terkadang perpecahan antara atau perceraian antara suami dan istri kan dimulai dari apa? Tidak bisa menahan amarah ya. Tapi apakah kita tidak boleh marah? Ya tetap kita boleh marah, akan tetapi harus menyesuaikan dengan kondisinya ya. Kapan harus marah, kapan harus menahan amarah, kapan harus menahan amarah lagi ya. Itu mungkin ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.